Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan keutamaannya di hari ini kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melaksanakan qiyamul Ramadan setelah itu. Hal ini merupakan satu nikmat yang sangat patut kita syukuri daripada nikmat-nikmat dunia yang sedang kita rasakan. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang pasti akan kita alami, yaitu kematian. Beliau mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, "Aksiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Mengingat di dalam hadis Nabi SAW tersebut, maka apa keutamaan mengingat kematian? Yang pertama, mengingat kematian atau zikrul maut yang pertama adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada nilai pahala di sisinya. Karena sangat jarang kita itu, atau sangat jarang orang itu mengingatkan dirinya tentang kematian. Bahkan ketika di pemakaman pun, ketika hadir di saat ada jenazah dikuburkan, sebagian manusia masih berpikir waktu kujik suwe, merasa dirinya masih akan lama dipanggil Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang tahu kapan dipanggilnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mengingat kematian akan banyak mempersiapkan diri untuk beramal setelah dia meninggal nanti sebagai bahasa Jawanya itu sangu untuk menghadap Allah Ta'ala, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang demikian disebut oleh Nabi adalah orang yang cerdik atau orang yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa suka mengkoreksi dirinya, memuhasabah dirinya, introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan yang akan terjadi setelah mati. Jadi bukan untuk hidup ini, seluruh aktivitas ibadahnya, muamalahnya, kebaikannya diniatkan untuk persiapan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin keterangan Nabi, dan itu faktanya. Nabi mengingatkan yang mengikuti jenazah ketika meninggal itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah ahluhu wa maluhu. Yang pertama keluarganya, yang kedua yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya. Yang ketiga adalah wa amuluhu, dan amalnya. Wa irji usnani, yang dua kembali ke dunia, yaitu harta dan keluarga. Wa yabqal wahid, ya, dan yang tertinggal adalah yang satu, yaitu amalnya. Oleh karena itu orang yang banyak mengingat kematian itu akan sangat bersyukur dan senang ketika dia mampu mengerjakan amal-amal kebajikan. Karena itu sesungguhnya bekal yang hakiki yang akan menemani dia di dalam kehidupan di akhirat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin,
Banyak mengingat kematian akan menghindarkan diri dari hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Kata Nabi, ingatlah kematian, sesungguhnya dia akan membuat kamu zuhud terhadap dunia. Kenapa? Kalau yang kita kumpulkan di dunia ini, ada orang yang Masya Allah disuruh belajar, enggak mau, disuruh ngaji, enggak mau, disuruh apa, enggak mau. Dia mengatakan aku sibuk bekerja. Pertanyaannya, apakah kesibukan dia untuk mencari harta itu akan dibawa mati nanti kalau dia mati? Tidak, semuanya ditinggal, tidak ada yang tersisa kecuali kalau dia seorang muslim adalah kain kafan itu yang dibawa dan minyak serimpi itu yang dioleskan. Ya, bukan minyak yang mahal tapi minyak serimpi. Ya, kan begitu. Maka kecintaan terhadap dunia yang berlimpah akan hapus ketika orang itu banyak mengingat kematian. Karena dia sadar bahwa itu adalah merupakan kesenangan dunia yang disebut mata'un ghurur. Dan dia meyakini firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang ketika meninggal masuk surga, itu baru sukses. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, berjiwa akan merasakan kematian. Ya. Fa innama tujzauna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dibalas pahalanya ya di hari kiamat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi ma'asyiral muslimin, kita ini hanya melakukan sebuah perjalanan yang akhirnya akan ditentukan dengan kematian su'ul khatimah atau husnul khatimah. Oleh karena itu perjuangan untuk meraih husnul khatimah itu harus betul-betul kita lakukan, ya. Sehingga Nabi pun melakukan itu untuk pamannya. Ketika pamannya menjelang ajal, beliau talqin, ya, la ilaha illallah, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan ukhajilaka indallah, satu kalimat yang aku akan bisa bela engkau nanti di hadapan Allah. Ya, itu ma'asyiral muslimin. Kemudian yang keempat, ya, mengingat kematian akan membantu khusyuk di dalam salat. Ya, kita boleh salat ingat mati. Sebagaimana yang ada di dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Udqil mauta fi salatik. Ingatlah mati ketika kamu dalam salat. Fa innar rajula idza dzakara al-maut fi salatih fa kharyun ayyuhsina salatahu. Maka apabila ada seseorang yang mengingat mati dalam salatnya, dia khawatir ini salat yang terakhir, tidak akan ada salat lagi baginya, maka ini akan dapat memperbagus salatnya. Fa shalli salata rajulin la yadunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Kata Nabi, salatlah kamu seperti seorang laki-laki yang dia tidak menyangka akan bisa salat selain salat yang dia kerjakan saat ini. Makanya ada Pak ya, peristiwa orang salat meninggal saat setelah salat atau ketika sujud dia meninggal. Ya, itu kematian yang luar biasa yang sangat bagus. Ya. Wa iyyaka wa kullu amrin ya'tadhiru minhu. Kata Nabi, hati-hatilah engkau dengan perkara yang kelak malah engkau meminta ya udzur atasnya karena tidak bisa memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sangat kasihan adalah orang yang tidak sempat melakukan amal bagi kematiannya lalu dia meninggal dunia. Ya, ini sangat kasihan. Oleh karena itu, sekalipun orang telah mati masih ada kesempatan bagi dia akan mendapatkan kebaikan jikalau di antara saudaranya, di antara anaknya, di antara kaum muslimin memintakan ampun kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap seorang wanita penyapu masjid. Ya, didatangi kuburnya, beliau salat gaib di sana dan beliau mendoakan dan beliau mengatakan asalnya kuburan ini gelap semua dan menjadi terang benderang atas doa yang aku panjatkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di antara persiapan kita untuk kematian adalah menyiapkan anak-anak salih salihah, berbekal dengan ilmu yang manfaat. Kemudian
berbekal dengan amal jariyah atau sedekah jariyah. Sekalipun kita telah meninggal, maka jenengan akan dapat manfaat dari sedekah jariyah. Sekalipun kita telah meninggal, kita akan dapat manfaat dari ilmu-ilmu yang kita sampaikan, yang kita sebarkan. Ya, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Sesungguhnya mengingat mati adalah sebuah kebutuhan bagi kita untuk melenakkan hati kita, untuk menurunkan tensi kecintaan kita terhadap dunia ini. Dan kita tahu bahwa hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Seperti Nabi SAW sabdakan, la aisyata illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan ya Allah kecuali kehidupan di akhirat. Di sini adalah orang Jawa bilang mampir ngombe. Mboten mampir ngopi loh Pak. Nek mampir ngopi suwe polane. Mampir ngombe. Ya, kalau ngombe itu kan sebentar tinggal Pak, sebab kita buka puasa, minum air mineral, selesai. Kalau mampir ngopi, ada wifi-nya, malah bisa 5-3 jam ya, 3-5 jam. Saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk insan yang sering banyak mengingat kematian, sehingga kehidupan kita menjadi tenang. Kenapa begitu? Ada hadisnya Nabi menyatakan, jika orang itu mengingat mati di saat dia sumpek, di saat susah akan melapangkan dadanya. Wong ngatasi nang dunya musibah ini, si akeh konco, si akeh curhat, si utang ini, si sok ngomong ini dan seterusnya. Bagaimana kalau saya mati nanti di kuburan? Menjadi lapanglah dadanya. Jikalau panjenengan mengingat mati dalam keadaan senang, gembira dan banyak rezeki akan menyempitkan kita. Kita tidak akan sewenang-wenang dengan kekuasaan. Tidak akan seenaknya memanfaatkan. Ada pembatas-pembatas, yaitu zikrul maut, mengingat kematian. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan pada ceramah Ramadan ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kami dan panjenengan semua. Dan Allah Ta'ala memberikan tambahan hidayah kepada kita berupa ilmu dan amal salih, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.